Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, ketemu lagi dengan saya Faradila Bahmid di podcast Literasi Sulawesi Utara. Kali ini kita kedatangan teman bicara, seorang perempuan yang aktif berorganisasi dan saat ini juga sebagai sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara. Dan tentu juga sebagai sekretaris komite di PAUD Samratulangi. Dan ternyata beliau ini adalah seorang entrepreneur. Entrepreneur muda ternyata. Ya kan? Ternyata beliau adalah seorang owner Kopi Jadi. Nah, kalau teman-teman pernah nih datang ke Kopi Jadi atau sering nongkrong mungkin gitu ya, ini adalah ownernya. Sri Wahyuni Moko Dompet, sarjana hukum Islam. Iya, betul. Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam. Harus banget ya kalau sarjana hukum Islam kita manggilnya Uhti. Baik. Masya Allahnya banget beliau datang ke sini dan tadi sudah sempat menunggu ini ya. Beberapa dekade. Nah, terima kasih banyak sudah stay di podcast Literasi Sulut ini dan sudah datang juga. Hari ini kita punya judul adalah membaca untuk kemaslahatan keluarga. Iya, oke. Membaca untuk kemaslahatan keluarga. Saya pasti mungkin ini salah satu hal yang klasik lah. Banyak dari kita yang berorganisasi atau yang terjun ke aktivitas-aktivitas organisasi, menjadi seorang aktivis gitu. Tentu waktu banyak juga yang yang tersita begitu ya. Betul. Nah, sebagai seorang ibu yang kemudian saya tahu bahwa beliau ini adalah seorang ibu yang memiliki 2 anak. Kenapa tahu ya? Karena sekolahnya di PAUD Samratulangi, binanya Literasi Sulut gitu ya. Nah, kan memiliki 2 anak nih, punya yang satu toddler, yang satu adalah anak di usia sekolah PAUD, gitu ya. Nah, gimana kamu kemudian membagi waktu dan tanggung jawab di organisasi, entah itu di LKKNU Provinsi Sulawesi Utara atau di komite sekolah, bahkan kamu juga seorang owner di salah satu kedai kopi gitu atau Kopi Jadi gitu. Boleh nggak cerita sedikit pengalaman kamu? Ya, kalau persoalan membagi waktu sih sebenarnya itu adalah tantangan ya buat saya. Nah, kemudian saya terus berusaha belajar untuk bisa membagi waktu dengan baik. Nah, jadi sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri itu adalah prioritas utama saya tentunya. Oh iya, lupa saya seorang istri juga ternyata. Bercanda. Ya, terus? Ya, jadi saya membagi waktunya dengan mendahulukan yang mana prioritas saya. Good. Begitu. Oke, setuju saya. Saya melaksanakan tugas sebagai seorang ibu dan seorang istri. Kemudian siangnya saya sebagai seorang owner Kopi Jadi. Begitu, karena saya harus bertanggung jawab dengan karyawan-karyawan yang saya punya. Betul, yang di hire ya. Saya tentunya harus profesional kan. Betul. Kemudian dengan kegiatan atau aktivitas saya di luar, tentunya cara membagi waktunya adalah dengan komunikasi dengan suami, dengan pasangan tentunya. Ya, tentu itu adalah support sistemmu ya. Iya. Jadi kalau aku sibuknya di luar, diskusi dulu nih dengan suami. Ini kira-kira gimana nih? Karena kan juga saya punya tanggung jawab di organisasi. Iya. Jadi ketika saya mau menjalankan tugas saya di organisasi, nah untuk tugas saya sebagai seorang ibu itu dihandle juga oleh suami, dibantu suami. Dia berkolaborasi gitu ya. Berkolaborasi. Iya. Tapi kan suami saya juga kan punya aktivitas lebih di luar. Betul. Jadi kita juga tidak segan-segan meminta dukungan dari keluarga. Iya. Jadi intinya adalah komunikasi aja sih. Intinya adalah komunikasi yang akhirnya selama ini kamu bisa menjalankan 3 peran penting sekaligus ya. Iya, betul. Menjadi seorang istri, seorang ibu, dan seorang yang beraktivitas sebagai wanita berdaya, perempuan berdaya gitu ya. Dan itu tidak mudah karena support system itu adalah yang membentuk kita untuk bisa bergerak maju gitu. Itu menurut aku ya. Nah, oke. Kan
berkaitan dengan judul kita hari ini adalah membaca untuk kemaslahatan keluarga. Aku mau nanya nih, apa pentingnya membaca buku menurut kamu? Buat aku membaca itu tidak hanya sekedar aktivitas. Oke. Tapi membaca itu merupakan investasi pengetahuan jangka panjang. Oke, nah, good. Jadi buat aku seorang ibu dan seorang ayah yang membaca di rumah, yes. Nah, itu menjadikan anak-anak yang tumbuh di keluarga yang cinta dengan ilmu. Ya, sepakat aku. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca juga bisa memberikan kita pengetahuan lebih, termasuk tentang membantu kita mengatasi masalah-masalah keluarga lewat membaca. Yes, karena kan yes. Banyak punya solusi gitu ya. Ya, karena banyak kan rumah tangga itu berkonflik karena dengan kurangnya membaca. Jadi kita pengetahuan kita lewat membaca, kita bisa mengetahui bagaimana parenting terhadap anak, kemudian komunikasi yang baik dengan suami juga. Ya, penting banget. Iya. Jadi itu sih buat saya. Menarik ketika kamu menyampaikan bahwa membaca itu adalah menambah hasanah pengetahuan, kemudian membantu kita untuk memecahkan sebuah masalah, gitu ya. Jadi kayak kita bisa memetakan apa yang akan bisa kita lakukan, gitu ya. Itu penting banget dan akhirnya kamu bisa menjalani kehidupanmu. Sudah berapa lama sih berumah tangga? Mohon maaf. 6 tahun. 6 tahun. Ini 6 tahun. Tahun ini 6 tahun ya. Oke, tahun ini 6 tahun dan hal apa yang selama 6 tahun ini kamu jalanin, terus menurut kamu aku pernah berada di titik yang paling aku merasa ini kayak aku bisa bangkit gak ya gitu. Pernah gak ada di titik itu selama berumah tangga selama 6 tahun ini? Pernah sih. Oh pernah. Kalau gak pernah bohong. Aku merasa di titik terendahku ya. Iya. Saat ngalamin baby blues. Oh, pernah ngalamin baby blues? Pernah. Oh, oke. Karena kan saat saya anak saya sudah umur 3 tahun, saya kan udah hamil lagi. Oh iya. Jadi tidak ada kamu ya. Iya, enggak ada fase istirahat buatku gitu loh. Ah, iya. Anak lagi toddler, lagi aktif-aktifnya, tiba-tiba Allah ngasih kamu karunia lagi gitu. Masya Allah. Dan itu fase terberatmu waktu itu? Terberatku. Tapi untungnya aku memiliki suami yang perhatian dan penuh dukungan. Peres. Iya. Benar. Iya, luar biasa. Suami itu penting loh. Iya, benar. Karena setiap perempuan itu sekuat-kuatnya dia, se-strong-strongnya dia akan tetap memiliki fase dimana dia nggak mungkin bisa menyelesaikan itu sendirian, gitu ya. Dan syukurlah kamu memiliki seorang suami yang luar biasa gitu ya. Kita memiliki suami-suami yang luar biasa ya, ternyata hebat. Oke, baik. Itu adalah fase terberat yang pernah kamu lalui selama kurun waktu 6 tahun ini. Mungkin baby blues juga beberapa ibu-ibu atau teman-teman muda di luar sana yang sudah berumah tangga, yang sudah menjadi ibu sekarang pernah melewati fase itu gitu. Akhirnya kamu bisa keluar dari fase itu seperti apa? Kalau bisa keluar dari fase tentunya dengan dukungannya suami. Iya, tadi dukungan suami. Iya. Lebih banyak sharing sih dengan teman-teman yang udah pernah ngerasain. Nah, oke, aku pengen detail sebenarnya nanya. Karena persoalan membaca, kita tidak terkait dengan hanya baca buku aja. Tapi bagaimana membaca buku dan kita bisa mempraktekkan itu. Bener gak? Iya, betul. Nah, sekarang aku pengen nanya, support system seperti apa yang suami memberikan waktu itu? Seperti apa support systemnya? Ya, support systemnya dengan membantuku bagaimana mengurus baby mungkin? Mengurus baby yang pertama. Kemudian yang kedua ya dengan berdiskusi. Oh, jadi teman ngobrol. Iya, teman ngobrol, teman curhat ya? juga, teman curhat juga. Jadi saya menumpahkan lah ya. Iya, mencurahkan segala apa yang saya alami gitu. Menarik sekali. Jadi saat saya baby blues, suami sering banyak ngalah sih. Iya. Sabar ya, Kak.
Semangat. Nah, saya penasaran. Akhirnya kan kamu melewati masa itu, dan akhirnya kamu berhiduplah secara normali kembali ya gitu kan, menerimalah bahwa ternyata ini adalah karunia Tuhan gitu kan, karunia Allah Subhanahu Wa Taala, karena anak itu kan ketika diberikan itu ada rezekinya masing-masing, bener ya. Jadi mungkin karena kamu merasa bahwa saya belum siap waktu itu, tapi sekarang sudah terlihat kamu sangat siap sih untuk memiliki dua anak dengan usia yang satu toddler, yang satu lagi masuk usia PAUD, yang sekarang sudah mungkin akan ke jenjang B atau akan tetap untuk berproses di kelas A gitu ya. Nah, pertanyaanku kamu sebagai seorang yang juga memiliki kedai kopi gitu ya, yang saya selalu lihat kedai itu rame, gitu kan, Masya Allah ya, kedai itu rame. Dan saya beberapa kali melihat juga lewat di situ, dan beberapa kali datang ke situ berkunjung, itu ada lihatnya banyak buku di situ. Nah, boleh nggak kamu kasih tahu ke kita bahwa buku apa aja sih yang ada tersedia di Kopi Jadi, dan minat baca yang kamu perhatikan sampai saat ini gitu. Kalau di Kopi Jadi tuh teman-teman yang datang tuh senengnya baca buku apa yang biasa mereka konsumsi gitu, selain kopimu tentunya ya? Kalau buku yang tersedia di kedai kami itu banyak macam. Jadi dari buku tentang psikologi ada, buku tentang pendidikan sama sastra juga ada, banyak lah macamnya. Nah, kalau minat baca dari yang saya perhatikan, mereka suka genre buku apa sih gitu yang mereka sering banyak? Kalau yang saya perhatikan sih kebanyakan sukanya baca sastra ya, sama politik. Karena kan kebanyakan yang nongkrong itu aktivis. Oh, baik ya. Ngobrolnya senang berpolitik gitu. Oke. Jadi banyaknya yang mau konsumsi di situ selain buku sastra juga buku yang berbasis politik gitu ya, karena mungkin membahas juga soal diskusi-diskusi atau kerjaan-kerjaan di ini kali ya, tugas-tugas kali ya. Oke. Jadi tapi yang kamu lihat sebagai owner di situ bahwa minat baca juga terhadap mahasiswa atau teman-teman yang datang ke situ itu juga hadir di setiap kedai kopi. Mungkin jadi salah satu barometernya ada di kopimu, mungkin di kedai kopimu. Kalau di kedai kopiku saya perhatikan minat bacanya itu sangat bagus sekali ya. Karena buku yang kita sediakan itu juga makin lama makin berkurang. Jadi selain ada yang minjam baca di tempat, tapi juga ada yang hilang. Seperti itu. Pengumuman bagi siapa yang meminjam buku di Kopi Jadi untuk. Tapi bagiku itu justru gitu ya. Positif karena ternyata anak-anak nongkrong di kedaiku minat membacanya itu sangat luar biasa. Menarik, karena berarti kamu juga sudah membantu bagaimana pemberdayaan daya baca dan literasi itu harus hadir ya di setiap kedai kopi. Ini menarik sekali. Nanti kita coba riset di situ. Bunda Habib. Kok nggak jadinya panggilnya Bunda Habib? Kamu kan sebagai seorang perempuan juga pasti kan memiliki banyak aktivitas ya sekarang ini. Tadi kamu sudah jelasin ke saya bahwa kamu itu memiliki suami yang supporting gitu. Tentunya kan ketika menikah nggak hanya suami ya yang kamu butuhkan supportnya dia gitu, tapi juga pasti lingkunganmu, bener nggak? Kamu butuh lingkungan yang supporting gitu kan. Nah, kamu merasa nggak sih bahwa ketika kamu memilih untuk menikah atau kemudian kamu memiliki punya anak, kamu merasa nggak ruang gerakmu itu terbatas gitu? Kalau yang dulu ternyata sebelum kamu menikah ruang gerakmu sangat luar biasa gitu, tapi ketika menikah kamu merasakan ada perubahan atau tidak? Kalau merasakan ada perubahan ya pasti ya, tapi tidak serta-merta membuat ruang gerak saya menjadi terbatas. Karena itu karena punya suami yang memberikan dukungan.
Dia salah satu orang yang selalu terus mendorong perempuan itu tidak hanya harus produktif di rumah, tapi juga berkegiatan di luar. Oh, berarti suami dukung banget dong ya waktu pas jadi sekretaris komite ya. Ya, betul lagi. Terima kasih ya Ayah Habib. Oke, berarti selain suami siapa lagi yang kemudian mampu membaca potensimu dan akhirnya juga ikut untuk mensupport dirimu dalam berkegiatan sosial atau keorganisasian gitu? Yang pasti keluarga sih. Keluarga ya. Keluarga menjadi support penting bagi saya. Keluarga selain dari ayahnya anak-anak, juga orang tuamu gitu ya, dan orang tua dari pihak suami juga gitu tentunya. Keluarga besar lah ya intinya ya. Luar biasa. Hebat. Dan aku juga punya satu ini sih pertanyaan, karena kan kamu punya anak yang akhirnya punya anak yang sekolah PAUD ya. Yang sekolah di usia PAUD gitu. Pendapatmu sebagai seorang perempuan, seorang orang tua perempuan, menyekolahkan anak di sekolah PAUD itu penting gak sih untuk anak-anak usia dini itu sekolah gitu? Menurutmu penting gak? Sangat penting. Kenapa? Karena pendidikan anak usia dini itu awal dari bagaimana anak-anak mempersiapkan dirinya untuk ke jenjang selanjutnya. Jadi di PAUD itu mereka belajar untuk disiplin, bertanggung jawab, kemudian belajar untuk hal yang bisa membentuk karakter mereka. Iya, membentuk karakter mereka. Iya. Kamu rasakan kan anakmu sekolah nih. Apa perubahan Habib ya, dari sebelum sekolah akhirnya udah sekolah, perubahan apa yang kemudian kamu rasakan sebagai seorang tua gitu, akhirnya merasa bahwa penting kok anak-anak disekolahkan saat dari mulai usia dini gitu? Perubahannya banyak sekali. Terutama adalah anaknya aktif kan memang. Nah, setelah sekolah itu menjadi lebih aktif sih. Terutama aktif bertanya, mencari tahu. Iya, mencari tahu ya. Iya, anaknya suka sekali mencari tahu. Jadi saya sama suami di rumah juga harus lebih sering mencari tahu gitu. Jadinya jadi belajar ya. Iya, jadi belajar banyak. Belajar ya. Iya, karena dari diskusi dengan anak, apa yang ternyata anak sebut atau yang anak diskusikan, kadang saya juga kaget. Oh iya, begitu ya. Iya, tiba-tiba dapat kosakata baru gitu ya. Iya, seperti itu. Kamu speechless ya. Iya. Taunya dari mana? Taunya dari sekolah. Taunya dari Miss gitu. Iya. Atau taunya dari YouTube. Iya, luar biasa. Dan itu ternyata penting kepada anak-anak untuk disekolahkan sejak usia dini. Karena kan anak-anak juga dibekali dengan bahan bacaan, dibacakan buku juga gitu. Jadi mak sama bapaknya nggak khawatir lah bahwasannya hobi mereka itu juga tetap berjalan kepada turun temurun. Nah, itu kemudian menjadi salah satu saya memilih sekolah PAUD Samratulangi ini. Oh begitu, baik. Iya. Karena ada program itu ya? Iya, karena ada program itu. Setiap pagi kan anak-anak dibiasakan untuk membaca. Dibacakan buku, benar. Nah, kebiasaan dari sekolah itu kemudian terbawa sampai di rumah. Oh ya? Iya. Wow. Akhirnya saya juga di rumah menstok buku anak. Wow, thank you you so much. Kebiasaan dari sekolah itu. Dan itu yang membuat beberapa anak akhirnya juga harus minjem dari sini sih bukunya. Karena merasa bahwa mama belum beliin saya buku lagi, saya pengen punya buku yang kayak gini Miss gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, boleh dipinjam gitu. Biasanya kayak gitu. Anakku di rumah justru kalau misalkan datang paket ayah atau ibunya buku, dia terus nanya, buku kok mana, kok nggak dibeli? Iya. Oh thank you. Aku merasa sangat karena ketika anak-anak itu di usia dini sudah dibiasakan dengan bahan bacaan, itu mudah sekali untuk dia dalam proses dia mengenal huruf, dia mengenal membaca, dia bisa membaca tanpa proses diajarkan membaca dengan sangat ketat gitu. Itu yang sebenarnya kita membiasakan itu untuk anak-anak tuh siap bahwasannya nggak harus dipaksakan kok membaca
bisa baca gitu ya. Tapi dengan dia dibacakan buku, itu akan mempermudah dia dalam proses itu. Nah, pertanyaan nih sebelum kita closing. Iya. Di LK kamu kan sebagai sekretaris di LKKNU gitu ya. LKKNU Provinsi Sulawesi Utara. Nah, punya nggak sih visi meningkatkan minat baca atau daya baca di organisasi kamu itu atau di keanggotaan kamu itu? Ada nggak program yang mungkin sekarang atau nanti gitu, punya nggak gitu? Kalau program meningkatkan minat baca di keluarga ya, karena kan kita bicara soal keluarga adalah sebuah role model. Iya. Bener nggak? Gitu. Iya. Ada sih keluarga. Tapi kita lebih ke mengedukasi sih kayaknya. Mengedukasi terutama karena kita ngobrolnya soal keluarga ya. Yang pertama adalah mengedukasi anak muda tentang pranikah. Pranikah. Oke, terus? Jadi mengedukasi anak muda tentang pranikah. Jadi anak muda itu punya kesiapan tidak hanya soal finansial saja, tapi lewat pengetahuan tentang pernikahan, betul, kesiapan mental, juga jadi lebih siap gitu. Iya, kesiapan mental, kesiapan seksualitasnya juga gitu ya. Dan itu bisa didapatkan dari buku kan ya? Iya, bisa. Ya, jadi mungkin buku bisa, kemudian juga dia bisa nonton mungkin ya dari YouTube atau apa gitu ya, dari video-video, tapi mungkin bisa kalian masukkan sebagai salah satu program bahwa kalian membaca juga itu dapat meningkatkan pengetahuan seperti kakak sekretaris ini gitu kan. Seperti itu. Oke, baik, kamu punya nggak pesan ke teman-teman sobat literasi yang ada di rumah, gimana caranya supaya bisa terus berdaya, bisa terus berekspresi walaupun memiliki 2 anak yang luar biasa hebat, aktif, masya Allah, qadarullah, dan juga bisa terus berproduktif di tengah keriuhan kamu sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Oke. Pesan saya untuk sobat literasi, terutama yang perempuan ya. Ya, boleh. Oke, pesan untuk perempuan. Jangan pernah jangan pernah merasa menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri itu membuat kita menjadi alasan buat kita untuk berhenti belajar. Betul, ya, sepakat. Iya, karena kita sebagai seorang perempuan merupakan bukan penerus sih, tapi madrasah pertama buat anak-anaknya. Ya, benar. Gitu. Dan jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Jangan pernah berhenti belajar. Iya, luar biasa. Terima kasih ya untuk hari ini. Kamu keren sekali hari ini. Dan buat teman-teman sobat literasi, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen di podcast Literasi Sulawesi Utara. Dan sekali lagi terima kasih Bunda Habib. Terima kasih waktunya dan terima kasih juga oleh-olehnya ya. Saya udah melirik-melirik dari tadi. Dan sukses terus untuk kopi jadinya, sukses terus untuk sebagai sekretaris di LKKNU. Mudah-mudahan semakin berdaya dan memberdayakan ke perempuan-perempuan yang lain. Dan jangan lupa untuk terus nonton podcast Literasi Sulawesi Utara. Sampai jumpa di podcast Literasi Sulawesi Utara selanjutnya. Bye-bye. Salam literasi. Gimana sih?